Tuan Tanah adalah dewa. Bab 601. 1 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Bagi orang biasa, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Sekarang adalah saatnya grup Gu berkembang pesat dan sangat membutuhkan dana. Jika 1 miliar benar-benar diberikan kepada keluarga Chen, itu pasti akan memengaruhi rencana investasi grup. Apakah memberikannya atau tidak, hal itu membuat Gu Qingyi pusing. Biasanya, jika seseorang meminta 1 miliar dari ketiadaan, bahkan seorang miliarder pun tidak akan memberikannya, tetapi situasinya berbeda. Tadi malam, ketika Gu Qingyi sedang mempertimbangkan apakah akan mendapatkan surat nikah dengan Qin Ming, dia juga mempertimbangkan masalah ini. Mengingat keinginan terakhir kakeknya dan ajaran leluhur keluarga Gu untuk tidak melupakan asal-usul seseorang, setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk memberikan 1 miliar kepada keluarga Chen meskipun itu akan memengaruhi rencana investasi grup. Setelah tiba di perusahaan, Gu Qingyi segera mengadakan rapat dengan manajemen Departemen Keuangan untuk memanfaatkan modal kerja guna mengumpulkan uang. Qin Ming datang ke kantornya dan resmi mulai bekerja. Meskipun dia menghadapi ancaman pembunuhan setiap saat, dia harus menjalani hidupnya seperti biasa. Dia tidak bisa bersembunyi di pegunungan dan hutan. Dia bukan orang yang penakut dan pengecut. Liu Wenjing dan Su Xiaoyue merasa sudah lama tidak bertemu Qin Ming. Qin Ming pergi ke Amerika Serikat dan pergi selama setengah bulan. Setelah kembali, ia beristirahat selama beberapa hari. Pekerjaan sebagai manajer umum ini benar-benar santai. Tanpa dia sadari bahwa Qin Ming sedang dalam masalah, bagaikan duduk di atas bom waktu, dan tidak seorang pun tahu kapan bom itu akan meledak. Untungnya, Qin Ming telah mengalami banyak pasang surut dan cukup tenang. Kalau tidak, jika dia adalah orang biasa, dia akan menghadapi kemungkinan pembunuhan kapan saja dan kehilangan nyawanya. Dia akan ketakutan sepanjang hari, seperti burung yang ketakutan, dan akan takut sampai jatuh sakit. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di perusahaan, Qin Ming merasa sedikit bosan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ji Rumeng. Ji Rumeng saat ini sedang dalam gugatan pelanggaran kontrak terhadap mantan agensinya. Dia tidak tahu bagaimana situasinya, jadi dia benar-benar perlu memperhatikannya. Bagaimana gugatannya? Qin Ming bertanya langsung ke intinya setelah Ji Rumeng menjawab telepon. Kedua belah pihak mengalami kesulitan mencapai kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi. Pihak lain menolak semua negosiasi pribadi dan bersikeras untuk menjalani prosedur hukum. Kita hanya bisa menunggu persidangan, kata Ji Rumeng tanpa daya. Jika Anda butuh bantuan, silakan bertanya. Saya akan berusaha mencari cara untuk mengakhiri gugatan ini secepatnya sehingga Anda dapat bergabung dengan keluarga besar Gu Entertainment. Sebenarnya, bagus juga kalau aku tidak punya pekerjaan akhir-akhir ini. Aku juga bisa beristirahat dengan baik. Sejak Ji Rumeng menjadi terkenal, dia disibukkan dengan pekerjaan demi pekerjaan. Agensi awalnya memperlakukannya seperti sapi perah, mengatur segala macam pekerjaan untuknya, dan mereka ingin memeras semua nilainya darinya. Dulu, ada batasan dalam kontrak, yang setara dengan menandatangani perjanjian kerja. Bahkan jika Ji Rumeng memiliki keluhan, dia harus bekerja dari pagi hingga sore. Sekarang kontraknya telah berakhir secara sepihak, dia merasa lega dan punya waktu untuk menyesuaikan diri. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Kamu akan sibuk setelah bergabung dengan perusahaan kami, kata Qin Ming. Ji Rumeng menjawab dan berkata dengan ragu-ragu, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Apakah ada yang tidak bisa kau ceritakan padaku? Zhao Tianhao menghubungi saya beberapa kali, mengatakan bahwa dia ingin menegosiasikan jumlah kompensasi dan meminta saya untuk menemuinya secara pribadi. Saya takut dia memiliki niat buruk, jadi saya tidak setuju. Ji Rumeng masih takut dengan terakhir kali Zhao Tianhao membiusnya dan dia hampir kehilangan keperawanannya. Bagaimana mungkin dia berani menemui Zhao Tianhao sendirian? Mendengar ini, mata Qin Ming berbinar. Jika dia menolak untuk mengubah kebiasaannya, ini adalah kesempatan yang dapat kamu manfaatkan. Kamu dapat membuat janji untuk bertemu dengannya. Aku akan melindungimu secara rahasia dan memastikan tidak ada yang salah. Apakah ini pantas? Kurasa meskipun dia tidak punya niat buruk, dia tidak akan meminta hukuman yang lebih ringan jika berbicara denganku dengan serius. Kata Ji Rumeng. Itu pantas. Kuharap dia punya niat jahat dan aku bisa memanfaatkannya. Mulut Qin Ming melengkung membentuk senyum sinis. Karena jumlah kompensasi tidak bisa dinegosiasikan dengan metode biasa, dia akan menggunakan metode informal. Kau masih berpikir bahwa aku tidak terluka parah terakhir kali. Jika kau tidak muncul tepat waktu, aku tidak berani membayangkan apa akibatnya. Ji Rumeng berkata dengan rasa takut yang masih ada. Apa yang kau takutkan? Dengan aku melindungimu, sama sekali tidak akan ada masalah. Apa kau masih tidak percaya padaku? Kata Qin Ming sambil menepuk dadanya. Percayalah, aku benar-benar percaya padamu. Dalam benak Ji Rumeng, dia menganggap Qin Ming sebagai seorang ksatria yang melindunginya. Setiap kali dia menghadapi masalah, Qin Ming membantunya di saat kritis. Dia memiliki kepercayaan 120% pada Qin Ming. Saudara Xin, benar sekali. Buatlah janji dengan Zhao Tianhao dan beritahu saya jika sudah selesai. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Zhao Tianhao tinggal di Beijing. Kalau aku ingin bicara dengannya, aku harus pergi ke Beijing. Aku ingin tahu kapan kamu punya waktu. Jadi aku bisa membuat janji dengannya. Tanya Ji Rumeng.
Pada dasarnya pekerjaanku sudah selesai. Aku bebas kapan saja. Juga nyaman bagiku untuk pergi ke ibu kota. 1 hari sudah cukup untuk perjalanan pulang pergi. Qin Ming tidak mengungkapkan sepatah kata pun kepada Ji Rumeng tentang apa yang telah terjadi dalam setengah bulan terakhir. Dia berbohong bahwa dia sedang sibuk dengan pekerjaan. Baiklah, aku sudah membuat janji dengan Zhao Tianhao untuk memberitahumu. Setelah menutup telepon, Ji Rumeng beristirahat sejenak sebelum menelepon Zhao Tianhao. Zhao Tianhao juga tahu bahwa Ji Rumeng adalah sapi perah, tetapi dia merasa bahwa meskipun dia kaya dan berkuasa, dia tidak bisa mengendalikan dan mempermainkan seorang wanita. Dia sangat marah sehingga dia lebih suka meninggalkan sapi perah seperti itu dan tidak membiarkannya menghasilkan uang, tetapi dia harus melarangnya. Meskipun Qin Ming merekam video tidak senonoh tentang dirinya dan memberinya bukti karena kejadian terakhir, Zhao Tianhao tetap tidak menyerah pada Ji Rumeng. Setelah Ji Rumeng mengusulkan pelanggaran kontrak sepihak, Zhao Tianhao mengajukan tuntutan besar, menuntut ganti rugi sebesar 50 juta yuan dan menolak untuk bernegosiasi. Tetapi dia meminta sekretarisnya untuk memberitahu Ji Rumeng bahwa jika dia ingin menegosiasikan kompensasi, dia harus menemuinya secara pribadi. Zhao Tianhao telah menunggu Ji Rumeng untuk meneleponnya secara langsung. Ia telah menunggu selama berhari-hari dan akhirnya keinginannya terpenuhi hari ini. Ketika ia melihat ide penelepon menunjukkan nomor Ji Rumeng, ia tidak dapat menahan rasa senangnya. Jika Ji Rumeng punya cara lain, dia pasti tidak akan meneleponnya. Karena dia meneleponnya, itu berarti ada kemungkinan untuk berkompromi dengannya. Namun, setelah menjawab panggilan telepon, Zhao Tianhao tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Sebaliknya, dia berkata dengan nada sok, "Ji Rumeng, apa yang kamu lakukan dengan meneleponku? Cepat beritahu aku. Aku akan segera mengadakan rapat penting. Aku akan memberimu waktu 3 menit. Bos Zhao, saya ingin berbicara dengan Anda tentang hukuman atas pelanggaran kontrak. Saya ingin tahu kapan Anda bebas." Ji Rumeng menahan rasa jijik di hatinya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Itu tergantung pada seberapa tulusnya dirimu. Jika kamu tulus, kamu bisa melakukannya malam ini. Jika kamu tidak tulus, jangan buang-buang waktuku." Zhao Tianhao terus berpura-pura. "Aku ingin menegosiasikannya secepat mungkin. Malam ini, bagaimana menurutmu?" Ji Rumeng membuat panggilan ini sepenuhnya sesuai dengan keinginan Qin Ming, dan tentu saja semakin cepat semakin baik. "Baiklah, kalau begitu datanglah ke Beijing malam ini dengan ketulusanmu untuk menemuiku." Saat dia berbicara, wajah Zhao Tianhao menunjukkan senyum licik seolah-olah rencananya telah berhasil, dan hatinya tidak bisa menahan rasa panas. "Selama kau datang ke ibu kota dan melangkah ke wilayahku, kau akan berada di bawah belas kasihanku. Hanya butuh waktu 2 jam untuk terbang dari kota Donghai ke Beijing, dan 3 kali perjalanan pulang pergi sehari sudah cukup. Sekarang sudah pagi, jadi masih ada banyak waktu untuk sampai di sana." Ji Rumeng bertanya, "Jam berapa malam ini, di mana kita akan bertemu?" "Tergantung kapan kamu bisa ke Beijing. Kamu yang tentukan waktunya dan aku yang pilih tempatnya. Karena kamu akan datang ke Beijing, tentu saja aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menghiburmu. Aku tidak bisa memilih tempat yang terlalu buruk. Ayo kita ke Asia International Hotel." Zhao Tianhao berbicara dengan sangat murah hati, dan perusahaan yang dipilihnya kedengarannya mewah dan berkelas, tetapi sebenarnya itu adalah milik keluarga Zhao, dan dialah yang memiliki keputusan akhir. Ji Rumeng ragu-ragu sejenak dan berkata, "Kalau begitu, mari kita bertemu di Hotel Internasional Asia jam 8 malam ini. Begitu kamu sudah memesan tiket pesawat, beritahu aku dan aku akan mengirimkan mobil untuk menjemputmu." Zhao Tianhao begitu gembira hingga dia lupa untuk berpura-pura dan berkata sambil tersenyum. Waktu dan tempat telah ditetapkan, dan Bookingi menelepon Qin Ming lagi untuk memesan penerbangan pukul 5 sore. Setelah beberapa saat, waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, pukul 3.30 sore. Qin Ming menyetir untuk menjemput Ji Rumeng dan bergegas ke bandara. Ia berencana untuk menyelesaikan masalah tersebut dan kemudian bergegas kembali pada malam hari atau mengambil penerbangan terbaik besok pagi agar tidak menunda apapun. Saat itu awal musim dingin dan cuaca agak dingin. Ji Rumeng tidak sengaja berdandan. Ia mengenakan jaket hitam panjang. Bahkan pakaian paling sederhana pun tidak dapat menyembunyikan keanggunannya yang luar biasa. Rambut hitamnya seperti air terjun, dan ia menawan dan memikat. Sekali melihatnya saja akan membuat orang-orang memimpikannya. Ji Rumeng juga merasa sudah lama tidak bertemu dengan Qin Ming. Jika kali ini mereka tidak pergi berbisnis bersama, dia tidak tahu berapa lama lagi dia akan bertemu dengan Qin Ming lagi. "Apa saja kesibukanmu akhir-akhir ini? Kamu begitu sibuk sampai-sampai aku tidak bisa menemuimu." Setelah masuk ke dalam mobil, Ji Rumeng berkata dengan sedikit kesal. "Saya sangat sibuk di sana-sini, sampai-sampai saya tidak tahu apa yang sedang saya lakukan," kata Qin Ming sambil tersenyum. "Benarkah? Aku tinggal sangat dekat dengan rumahmu. Apa kau begitu sibuk sampai tidak sempat mampir ke rumahku dan masuk untuk duduk?" Ji Rumeng mengatakannya dengan nada setengah bercanda, tetapi sebenarnya itulah yang sebenarnya ia maksud. Setelah masuk daftar hitam perusahaan, Ji Rumeng menghentikan semua pekerjaannya dan merasa bosan sepanjang hari. Terkadang dia ingin berinisiatif untuk mencari Qin Ming, tetapi dia takut menjadi sasaran paparazi dan menyebabkan skandal, jadi dia harus menahan diri.
Kali ini saat keluar, Ji Rumeng mengenakan masker dan topi, menutupi tubuhnya dengan rapat. Dia tidak membiarkan Qin Ming menjemputnya langsung di villa, tetapi berpura-pura berolahraga dan berlari agak jauh. Setelah memastikan tidak diikuti oleh paparazi, dia masuk ke mobil Qin Ming, membuatnya tampak seperti pencuri. Akhir-akhir ini, waktu berakhirnya kontrak Ji Rumeng telah menimbulkan banyak kontroversi di kalangan dunia hiburan. Banyak mata yang mengawasinya, mencoba mencari tahu berita yang mengejutkan darinya, jadi dia harus waspada. Ada waktu untuk pergi dan duduk, tetapi saya khawatir saya tidak ingin pergi begitu saya duduk. Saya ingin menginap semalam. Apakah Anda akan menampung saya atau tidak? Bukankah itu hanya akan menambah masalah Anda? Kata Qin Ming sambil tersenyum nakal. Silakan menginap di rumahku. Ada banyak kamar, cukup untuk kamu tidur, kata Ji Rumeng acuh tak acuh. Benarkah? Qin Ming menyipitkan matanya dan berkata dengan cemas, kalau begitu aku harus memilih kamar tidurmu. Bab 602. Menghadapi pertanyaan ambigu yang diajukan oleh Qin Ming, Ji Rumeng dengan cerdik menjawab, kamu bisa beristirahat di kamarku jika kamu mau. Aku akan memberikannya kepadamu dan tidur di kamar lain. Tadi aku belum menjelaskan pertanyaannya dengan cukup jelas. Biar ku katakan lagi. Aku akan pergi ke kamar tempatmu beristirahat. Qin Ming berkata dengan cemas. Masalahnya adalah kamu bahkan belum masuk ke rumahku. Apakah asumsi-asumsi ini berguna? Perkataan Ji Rumeng membuat Qin Ming sedikit malu. Ia terbatuk dan berkata, ya, sungguh tidak ada gunanya membicarakan begitu banyak asumsi. Mari kita ambil tindakan praktis malam ini. Tetapi aku tidak ada di rumah malam ini. Kata Ji Rumeng sambil tersenyum licik. Biksu itu bisa melarikan diri, tetapi kuil tidak bisa. Selama kamu masih di sini, itu sudah cukup. Aku mengenali kamu sebagai pribadi, bukan rumahmu. Kata Qin Ming. Baiklah, kamu pandai berbicara dan aku tidak bisa mengalahkanmu. Ji Rumeng mengangkat bahu. Saya tidak hanya pandai berbicara, saya juga pandai kungfu. Perkataan Qin Ming tentang kungfu mengandung makna ganda, tetapi Ji Rumeng tidak salah mengartikannya. Dia mengangguk dan berkata setuju, kungfumu memang luar biasa. Mengagumkan. Bahkan beberapa orang yang bekerja sama tidak akan bisa mengalahkanmu. Kau benar sekali. Begitu aku marah, akan mudah sekali menghadapi 3 atau 5 orang sekaligus. Qin Ming berkata sambil tersenyum. Orang-orang yang ia maksud adalah wanita. Pikiran Ji Rumeng tidak sekotor itu, dan dia tidak mengerti maksud lain di balik kata-kata Qin Ming sejenak. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, sudah kubilang kamu gendut, tapi kamu masih terengah-engah. Hati-hati, jangan sampai kamu menunjukkan kekuatanmu dan malah dipukuli. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, kamu bisa menghubungi 3 atau 5 saudari yang baik. Mari kita coba malam ini dan lihat siapa yang kalah lebih dulu. Qin Ming semakin gamblang saat berbicara, dengan seringai di wajahnya yang semakin lebar. Bah! Ji Rumeng akhirnya bereaksi dan berkata dengan marah, pikiranmu sangat kotor, aku hampir mendapat masalah. Keduanya mengobrol dan tertawa sepanjang perjalanan, dan tiba di bandara dengan gembira dan mudah. Mereka naik pesawat pukul 5 ke Beijing. 2 jam kemudian, pesawat mendarat tepat waktu di Bandara Internasional Beijing. Saat turun dari pesawat, Qin Ming sengaja berpisah dengan Ji Rumeng dan tidak berjalan bersama. Sebagai seorang figur publik, Ji Rumeng sangat berhati-hati dalam menjaga privasinya. Ia selalu mengenakan topeng dan topi. Kecuali jika ia sangat dikenal oleh seseorang, ia tidak akan dikenali. Bahkan orang yang diutus oleh Zhao Tianhao untuk menjemputnya pun tidak mengenalinya. Zhao Tianhao tidak memberitahu orang yang datang menjemputnya siapa yang harus menjemputnya. Dia hanya menelepon dan memintanya untuk mengantar orang tersebut ke Hotel Internasional Asia. Qin Ming mengikuti dengan tenang di belakang, memperhatikan Ji Rumeng masuk ke dalam mobil bisnis hitam dari kejauhan, dan kemudian naik taksi untuk mengikutinya. Hari mulai gelap di awal musim dingin. Senja tiba sekitar pukul 7. Lampu-lampu menyala dan lampu neon berkedip-kedip, menciptakan suasana yang sejahtera. Lebih dari 1 jam kemudian, Ji Rumeng tiba di Hotel Internasional Asia dan berjalan ke lobi hotel di bawah bimbingan orang yang spesial. Halo, silakan ke sini. Tuan Zhao menunggu Anda di kotak pavilion Tianzino. 1. Kata pelayan tampan yang bertugas di bagian penerimaan tamu dengan sopan. Ji Rumeng tidak melepas topengnya, mengangguk sedikit, dan bertanya, di mana kamar mandi? Aku ingin pergi ke kamar mandi dulu. Silakan ke sini, saya akan mengantar Anda ke sana. Pelayan itu memberi isyarat dengan hormat untuk mengundang dan memimpin jalan. Sambil berjalan ke kamar mandi, Ji Rumeng mengeluarkan ponselnya dari tasnya saat tidak ada orang di sekitar dan menelepon Qin Ming. Saya sudah berada di Hotel Asia dan akan segera bertemu Zhao Tianhao. Kamu di mana? Saya akan menyusul di belakang. Butuh waktu paling lama 2 menit untuk sampai di sana. Zhao Tianhao telah memesan kamar pribadi di Pavilion No. 1. Anda harus menemui saya di koridor luar. Saya merasa tidak nyaman tanpa Anda di sisi saya. Jangan khawatir. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi saya kapan saja dan saya akan segera datang untuk memastikan tidak ada yang terjadi pada Anda. Qin Ming menghibur. Ji Rumeng tidak tahu apakah Zhao Tianhao akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh selama pertemuan ini, jadi dia tidak bisa menahan rasa gugupnya.
Dia ragu-ragu selama 3 atau 4 menit, dan baru keluar dari kamar mandi setelah Qin Ming tiba di hotel. Kotak Pavilion 0. 1 adalah kotak termewah di Hotel Bintang 5 ini dan hanya menerima tamu VIP. Fakta bahwa Zhao Tianhao memilih kotak ini untuk bertemu Ji Rumeng juga menunjukkan niat baiknya. Nona, silakan masuk. Tuan Zhao sudah lama menunggu. Ketika mereka tiba di pintu kotak, pelayan itu perlahan mendorong pintu terbuka dan berkata dengan sopan. Ruang pribadi ini menggabungkan ruang makan dan ruang bersantai, dan dibagi menjadi 2 bagian, satu bagian adalah restoran dan bagian lainnya adalah area bersantai. Dekorasinya anggun dan mewah, dengan karpet Persia yang indah di lantai, lukisan cat minyak karya maestro kontemporer tergantung di dinding, dan lampu kristal yang memancarkan cahaya terang, menerangi sekelilingnya dengan megah. Zhao Tianhao telah menunggu di dalam kotak terlebih dahulu. Ketika dia melihat Ji Rumeng, yang sosoknya begitu menarik bahkan dengan topeng, masuk, dia buru-buru berdiri untuk menyambutnya dan berkata, Nona Ji, saya minta maaf karena tidak datang menemui Anda secara langsung. Tuan Zhao, Anda terlalu sopan. Ji Rumeng menanggapi dengan mentalitas untuk memanfaatkan situasi sebaik-baiknya. Beritahu dapur untuk mulai menyajikan hidangan. Zhao Tianhao bersikap seperti bos besar dan memerintahkan pelayan. Tidak perlu bersusah payah, bawa saja minuman. Aku kesini terutama untuk membicarakan bisnis dengan bos Zhao, bukan untuk makan. Ji Rumeng buru-buru menghentikannya. Mengingat pelajaran terakhir kali, dia memutuskan untuk tidak makan atau minum apapun yang disiapkan oleh Zhao Tianhao, jangan sampai tercampur dengan obat-obatan. Seperti kata pepatah, meskipun kesepakatan gagal, persahabatan tetap terjalin. Tidak peduli bagaimana diskusi berlangsung, persahabatan kita tetap terjalin. Anda bahkan tidak akan memberi saya kesempatan untuk menunjukkan keramahan saya, bukan? Kata Zhao Tianhao sambil tersenyum. Sebenarnya tidak perlu bersusah payah. Jika bos Zhao bersedia mengalah, aku akan dengan senang hati mentraktirmu makan setelah masalah ini selesai. Apapun tujuan Zhao Tianhao, Ji Rumeng ingin langsung ke pokok permasalahan secepat mungkin dan tidak ingin membuang-buang waktu. Jika Zhao Tianhao benar-benar ingin membicarakan hal-hal serius, Ji Rumeng dapat mengesampingkan prasangkanya dan berbicara dengannya. Jika dia memiliki niat buruk, Ji Rumeng akan segera pergi untuk menghindari masalah lagi. Dan kemungkinan terakhir sangat tinggi, Ji Rumeng harus berhati-hati dan waspada terhadapnya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita sajikan beberapa lauk sederhana, minum anggur merah, dan mengobrol sambil makan, ya? Zhao Tianhao tidak lagi bersikeras menyajikan makanan besar, dan berkata kepada pelayan, sajikan 4 hidangan khas hotel, dan sebotol Romani Concorde. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Setelah pelayan pergi, 4 hidangan dan sebotol Romani Concorde, anggur merah terbaik di dunia, disajikan dalam waktu singkat. Hanya Ji Rumeng dan Zhao Tianhao yang tersisa di dalam kotak. Ji Rumeng kemudian melepaskan topengnya, memperlihatkan wajahnya yang sangat cantik, yang membuat hati Zhao Tianhao membara karena kegembiraan. Seperti kata pepatah, seorang pria sejati mencintai wanita cantik. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Zhao Tianhao karena rakus akan kecantikan dan terobsesi dengan Ji Rumeng serta memiliki pikiran yang tidak pantas tentangnya. Itu juga karena Ji Rumeng terlalu cantik. Setiap pria yang melihatnya akan ingin menciumnya dan merebut hatinya. Kotak itu luas, dengan meja makan bundar yang dapat menampung 10 orang. Sekarang hanya ada 2 orang, meja itu tampak sangat kosong. Zhao Tianhao duduk di sebelah Ji Rumeng, membuka anggur merah itu sendiri dan menuangkan 2 gelas. Rumeng, sebenarnya aku mencari kesempatan untuk berbicara denganmu berdua dan meminta maaf atas kelakuanku yang bodoh waktu itu, supaya aku bisa merasa tenang. Kamu tidak tahu bahwa sejak saat itu, aku mengutuk diriku sendiri dalam hatiku, menyalahkan diriku sendiri karena begitu terobsesi sehingga aku melakukan cara yang tidak terhormat seperti itu. Zhao Tianhao memiliki ekspresi penyesalan yang tulus di wajahnya, dan dia berbicara seolah-olah itu nyata, hampir menangis. Ji Rumeng bukan lagi anak yang polos. Dia tidak percaya sepatah kata pun kebohongan Zhao Tianhao, tetapi dia bisa memanfaatkannya. Dia mengikuti kata-katanya dan berkata, Bos Zhao, jika Anda dengan tulus meminta maaf, saya dapat memberi Anda kesempatan untuk memaafkan Anda. Apakah kamu bersedia memaafkanku? Zhao Tianhao sangat pandai berpura-pura, dan tiba-tiba dia menjadi sedikit bersemangat dan bertanya, bagaimana kamu akan memaafkanku? Selama kamu memberitahuku, dan itu masih dalam kemampuanku, aku akan menyetujuinya. Zhao Tianhao adalah seorang veteran di bidang percintaan. Ia kaya dan berkuasa, dan telah memikat banyak wanita. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah seorang pengantin pria setiap hari dan berganti-ganti pengantin setiap malam. Bahkan ia sendiri tidak dapat mengingat berapa banyak wanita yang telah ia permainkan. Dia juga tahu bahwa karena trik terakhirnya gagal, Ji Rumeng pasti akan waspada. Dia berencana untuk meminta maaf dengan tulus terlebih dahulu untuk menghilangkan kewaspadaan Ji Rumeng dan kemudian menunggu kesempatan untuk bertindak, jadi dia berpura-pura menyesal sejak awal. Sederhana saja. Negosiasikan jumlah ganti rugi sesegera mungkin dan akhiri kontrak dengan saya. Ji Rumeng tidak ingin memanfaatkannya, jadi dia melanjutkan, karena akulah yang pertama kali melanggar kontrak, aku harus membayar denda, dan aku tidak akan membayar lebih sedikit. Hanya saja jumlah yang kamu minta terlalu keterlaluan. Jika kamu dapat menguranginya ke jumlah normal, aku akan memaafkanmu atas apa yang terjadi sebelumnya.
Mendengar ini, Zhao Tianhao menghela napas, menyesap anggur merah, dan berkata dengan putus asa, meskipun saya adalah presiden perusahaan, saya tidak memiliki keputusan akhir. Sanksi atas pelanggaran kontrak diputuskan dengan suara bulat oleh Dewan Direksi, dan saya tidak dapat mengubahnya. Jika saya yang memutuskan, saya pasti tidak akan mengambil sepeser pun dan membiarkan Anda mengejar peluang pengembangan yang lebih baik. Saya harap Anda dapat mengerti. Benarkah? Bibir Ji Rumeng melengkung dengan sedikit seringai. Hanya orang bodoh yang akan percaya omong kosongmu. Benar sekali. Jika aku berbohong sedikit saja, Tuhan akan menghukumku dengan petir. Zhao Tianhao bersumpah, meskipun aku tidak dapat mengubahnya, aku berjanji untuk mengadakan rapat dewan sesegera mungkin untuk membahas hukuman lagi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mengurangi jumlah kompensasi. Baiklah, aku akan mempercayaimu lagi, dan kuharap kau bisa menepati janjimu. Ji Rumeng tahu bahwa Zhao Tianhao hanya membuat alasan, jadi dia hanya bisa menurutinya. Aku berjanji akan memberimu jawaban yang memuaskan secepatnya. Zhao Tianhao menepuk dadanya dan berjanji lagi. Setelah mengatakan itu, ada sedikit rasa sayang di matanya. Dia menatap Ji Rumeng dan berkata, permintaan maafku cukup tulus. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia memaafkanku. Aku tidak akan memaafkanmu sekarang. Mari kita lihat apa yang sebenarnya kamu lakukan, kata Ji Rumeng terus terang. Aku tahu aku telah menyakitimu dengan sangat dalam, dan aku dengan tulus meminta maaf padamu. Sambil berkata demikian, Zhao Tianhao mengambil gelas anggur dengan kedua tangannya dan meletakkannya di depan Ji Rumeng. Seperti kata orang dahulu, senyum dapat mengakhiri semua dendam. Aku harap kamu dapat minum secangkir permintaan maaf ini dan memaafkanku sekali saja. Sejak masuk ke dalam kotak, Ji Rumeng bahkan tidak menyentuh gelas anggur itu. Melihat gelas anggur di depannya, dia tidak berniat mengambilnya. Bos Zhao, saya harap Anda bisa berhenti terlibat dalam formalitas kosong ini dan mengambil tindakan nyata. Karena itu, kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan kita malam ini. Saya akan menunggu kabar dari Anda. Selamat tinggal. Bersambung.